Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul Selalu Berbuat Baik. Kita baca satu ayat di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. Saya akan bacakan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat ada banyak orang berkata berbuat baik itu belum tentu diterima baik, dan dikatakan juga berbuat baik itu belum tentu juga dibalas baik, dan belum tentu juga dinilai baik. Bahkan ada juga yang berkata kalaupun kita berbuat baik ya belum tentu diingat juga. Ada orang yang berpikir demikian. Lalu yang menjadi pertanyaan ialah, apakah kita harus tetap berbuat baik walaupun ada pernyataan seperti itu? Saya mau katakan pada kesempatan ini, saat kita berbuat baik, sebenarnya kita sedang menunjukkan identitas diri kita sebagai anak Tuhan yang percaya kepada Yesus adalah Allah yang baik. Dan perbuatan baik yang kita lakukan itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Itu yang harus kita pahami. Biarlah orang lain menilai atau mengatakan apapun kepada kita, kita tetap harus berusaha berbuat baik. Sekalipun orang tidak baik kepada kita, kita harus selalu berbuat baik. Dan kalaupun kita berbuat baik dibalas dengan hal-hal yang tidak baik, kita harus selalu berpikiran, biarlah mereka sendiri yang berurusan dengan Tuhan. Itu sebabnya saya mengajak kita semua supaya kita jangan berhenti berbuat baik. Jangan pernah berhenti berbuat baik, sebab itulah identitas seorang pengikut Kristus. Walaupun keadaannya tidak baik, situasinya tidak baik, dan orang-orang di sekitar kita juga tidak baik, saya mau katakan, jangan kita pernah berhenti berbuat baik. Agar apa? Agar terang kita, seperti firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, agar terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Itu yang harus kita pegang, supaya orang memuliakan Bapa yang di sorga. Mereka akan berkata, oh, itu rupanya orang Kristen ya. Dalam keadaan baik, situasi baik, dan orang tidak baik, mereka tetap berbuat baik. Luar biasa mereka. Luar biasa, pengikut Kristus. Ketika mereka berkata demikian, yang dipermuliakan ialah Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita harus senantiasa memandang Tuhan, bukan memandang keadaan, situasi, ataupun orang-orang tertentu dalam berbuat baik. Lakukan semuanya untuk Tuhan. Satu ayat kita baca dalam Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9.
Saya akan bacakan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ini adalah satu hal yang harus kita mengerti. Firman Allah mengatakan jangan kita jemu-jemu. Artinya apa? Terus menerus. Jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti. Continue, konsisten berbuat baik. Jangan kita berbuat baik ketika kita mendapat pujian atau sanjungan atau orang di sekitar kita baik kepada kita. Tidak. Kita terus berbuat baik dalam kondisi apapun. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena apa? Karena ketika kita melakukan itu, firman Tuhan mengatakan kita akan menuai baik juga. Jika kita tidak menjadi lemah. Apa maksudnya jika kita tidak menjadi? Jika kita tidak menjadi lemah, maksudnya akhirnya kita bosan, akhirnya kita malas, akhirnya kita seperti yang saya katakan di awal tadi, berbuat baik, nggak dibalas juga baik. Itu yang membuat kita menjadi lemah. Jangan sampai menjadi lemah seperti itu. Terus menerus. Nah, kalau itu kita lakukan, maka firman Tuhan mengatakan sekali lagi, kita akan menuai yang baik. Kapan? Waktunya Tuhan. Akan Dia nyatakan dalam hidup kita. Lakukan terus. Kita menginvestasi di kerajaan sorga. Tidak akan pernah hilang. Perbuatan baik kita tidak akan pernah hilang. Mungkin orang bisa melupakan ketika kita berbuat baik, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Dia akan selalu ingat. Kalau bahasa saya, itu ada dalam catatan Tuhan. Tidak akan pernah hilang. Makanya firman Tuhan mengatakan, lakukan segala sesuatunya bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Jadi setiap kali kita melakukan kebaikan, itu kita lakukan karena untuk Tuhan. Sebab karena untuk manusia nanti kita kecewa. Kita akan mengeluarkan pernyataan tadi seperti di awal. Aku berbuat baik, kok aku menerima sesuatu yang tidak baik. Itu nanti akan keluar. Tetapi kalau kita melakukan semuanya seperti untuk Tuhan, kata firman Tuhan, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, maka kita akan menuai baik. Satu ayat terakhir yang harus kita lihat pada kesempatan ini, Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-9. Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan. Ini satu ayat yang luar biasa yang harus kita perhatikan dengan baik. Orang yang baik hati akan diberkati. Amin. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Saya yakin dan percaya, orang yang baik hati itu identik dengan kasih. Salah satunya ialah perbuatan baik yang identik dengan kasih itu membagi berkatnya kepada si miskin. Peduli. Dalam keadaan susah, dalam keadaan kita
Mungkin seperti saat ini dalam keadaan ekonomi tidak begitu baik karena dampak dari COVID. Apakah kita terus harus berbuat baik? Harus berbuat baik, harus berbagi. Apakah kita berbagi ketika kita harus punya dulu, harus kaya dulu? Enggak, kapan saja kita bisa berbagi. Berbagi itu bukan harus kaya, bukan harus berlebihan dulu, tidak. Kapan saja. Sebab apa? Ketika kita berbagi, itu datangnya dari hati. Lakukan terus perbuatan baik. Firman Tuhan mengatakan kita akan menuai. Baik, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.